Senang sekali pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sekarang udah zamannya HP ya, jadi buku nyanyian sudah nggak musik. Sudah pakai HP, Alkitab pun semua ada di HP. Tapi kalau dari jepretan foto kayak mandang HP. Yang jelas mungkin nanti suatu saat akan berubah pemikiran orang bahwa apa-apa semua itu ada di HP. Nah sekarang nuansanya nuansa apa? Masih nuansa tahun baru ya. Semua harapan kita, harapan baru, semangat yang baru, agenda baru, rencana baru. Mungkin ada di tahun ini rencananya akan segera dilaksanakan. Sudah dipersiapkan tentunya kan, dengan matang, dengan persiapan yang maksimal. Tapi hal yang terpenting adalah kita harus punya rohani yang baru. Dan hari ini saya akan membawakan judul khotbah tentang hati yang baru. Hati yang baru. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26. Ini perjanjian lama, kitab Yeskiel. Dikatakan seperti ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini ditulis oleh Yeskiel pada perjanjian lama. Dikatakan ini adalah pernyataan Tuhan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan kepada manusia yaitu hati yang baru, dan ini dibidik kepada firman, kepada firman, kepada kualitas hati dari seseorang itu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, mengenal Yesus Kristus, itu sudah dialami oleh orang Kristen. Dari mana kita bisa bertemu dengan firman Tuhan? Dari Alkitab ya. Kita tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan, hati kita menjadi baru, dan kita tergugah untuk menjadi seorang Kristen. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang mana mereka hatinya keras, kemudian berubah menjadi pelayan Tuhan. Tuhan mengubah hati mereka menjadi hati yang baru. Misalnya seperti Paulus. Paulus seorang yang sangat giat untuk menganiaya orang Kristen. Nama aslinya adalah Saulus. Kemudian berubah menjadi Paulus ketika pada satu kali dia sangat benar-benar ingin membunuh semua orang Kristen. Bagi dia ini adalah agama baru. Di tengah jalan, pada saat itu di tengah jalan, dia berjumpa dengan sinar, dan sinar itu berkata kepada dia. Sinar itu adalah Yesus Kristus, dan menjadikan dia sebagai seorang Kristen, sebagai seorang rasul, dan dari situ dia menjadi rasul. Dia dirubah menjadi pengikut Tuhan, menjadi rasul. Dalam hidup kita, Tuhan Yesus datang kepada kita, saudara, melalui firman. Tidak terduga-duga, Tuhan yang datang kepada kita melalui firman. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu mungkin dari seorang Kristen, saudara seiman yang datang kepada kita, tiba-tiba datang ke rumah mengajarkan firman Tuhan buat kita, dan kita memiliki hati yang baru. Saya pribadi mengalaminya. Ada penginjil yang datang ke rumah untuk mengajarkan firman Tuhan. Saya membaca, saya mempelajari firman Tuhan, kemudian hati saya terbuka dan menjadi orang Kristen. Ada juga seperti Zakius, saudara. Zakius seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai itu pekerjaan yang paling dibenci, karena dia menagih pajak, menagih uang. Bayangkan ketika pendapatan kita misalnya sebulan itu cuma 3 juta, sudah ditarik 10%-nya, 300.000, jadi berkurang. Itu yang dilakukan oleh pemungut cukai, dan mereka adalah orang-orang yang dibenci. Ada seorang bernama Zakius, dia seorang pendek, seorang yang kecil ya. Seorang kecil, mungkin dibilang difabel, masih kecil gitu ya. Dia kemudian melihat ada Yesus datang,
berkerumun, orang yang ramai, karena badannya kecil dia tidak bisa masuk. Akhirnya dia memanjat pohon ara. Dia naik melihat. Kemudian Yesus Kristus dari bawah melihat, Zakius, turunlah, aku akan menumpang, aku akan mampir ke rumah. Betapa senangnya Zakius, dia turun, dia mengajak Yesus, dan dia membagikan apa yang sudah dia kumpuli dari hasil pemungut cukai itu, dia bagikan kepada orang miskin karena hatinya senang. Di sini posisinya adalah seringkali manusia punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Sejahat-jahatnya kita sebagai manusia, Tuhan masih memberikan jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Sedosa-dosanya kita dalam hidup ini, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk merubah hati kita menjadi hati yang baru. Zakius contohnya, dalam posisi kerinduannya untuk bertemu Tuhan, dia mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari rakyat, dia kembalikan, dan dia hidup menjadi seorang pengikut Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat wanita yang sakit pendarahan. Dia sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun itu adalah waktu yang lama, sangat lama. Dan dia menderita pendarahan. Pendarahan itu berarti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Itu dia alami. Mungkin 1-2 hari kita mengalaminya, betapa menderitanya kita. Tapi ini perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Dia sudah pergi kemana-mana tapi tidak sembuh-sembuh. Dan ketika ada Yesus di tengah-tengah kerumunan, dia datang dengan kepercayaannya dia, dengan keyakinannya dia. Dia datang untuk minta kesembuhan, tapi tidak ada kesempatan. Akhirnya dia dalam hatinya berpikir, dengan memegang jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Benar, ketika dia memegang jubah Yesus, dia sembuh. Karena imannya, bukan jubahnya, tapi karena imannya, dia sembuh. Saudara, kadang ada manusia dalam manusia itu terdesak, baru datang kepada Tuhan. Ketika ada sakitnya begitu parah, baru datang kepada Tuhan. Ketika menderita, baru datang kepada Tuhan. Atau mungkin ketika kehidupannya sudah terpuruk serendah-rendahnya, baru datang kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan masih memberikan kesempatan, saudara, membuka jalan, silakan untuk mendapat kesembuhan, kesembuhan jasmani dan juga kesembuhan rohani. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, Yeskiel 36 ayat 26 ini dikatakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sama seperti Paulus, Tuhan datang kepada dia. Kemudian sama seperti Zakius datang kepada Tuhan. Dan sama seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun karena keterpaksaan dia, tekanan hidup dia, karena penderitaan dari sakit penyakit yang dialami, akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dalam hidup ini ada 2 kunci yang harus kita punyai. Yang pertama adalah serahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Secara total, secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah berjaga-jagalah dan kuasai diri kita. Ketika berbicara tentang menyerahkan hidup kita secara total, itu dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita menyerahkan kehidupan kita dalam ibadah kita. Ketika kita bernyanyi, menyerahkanlah hati ini dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika berdoa, jadikanlah bahwa doa ini adalah doa kita yang terakhir, ibadah kita yang terakhir. Kita menyerahkan dengan kesungguhan hati kita bahwa ini adalah hari-hari kita yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kita akan maksimal, kita akan total. Totalitas itu dibutuhkan oleh manusia kepada Tuhan. Yang kedua itu berjaga-jagalah dan kuasai diri. Dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36,
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarap oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ini berbicara tentang kiamat, saudara, tentang akhir dari sebuah zaman, tentang kematian bagi manusia. Ini diminta untuk berjaga-jaga, kuasai diri kita. Jangan ketika kita meninggal itu dalam keadaan berdosa. Jangan ketika Tuhan datang yang kedua kali kita dalam posisi berdosa. Oleh karena itu berjaga-jaga. Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri tidak pernah menyebut kapan, hari, tanggal, dan jam berapa dia datang. Oleh karena itu jaga-jaga, bersiap sedia. Selalu minta pertobatan ketika kita berdosa. Ketika kita sadar atau dosa kita, segera mohon ampun, berdoa kepada Tuhan. Kita percaya dengan doa tersebut akan membuat hati kita menjadi hati yang baru. Terima kasih, kiranya hari ini kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru sama seperti Tuhan datang kepada Paulus, yaitu Tuhan datang kepada kita, atau kita seperti Zakius yang datang kepada Tuhan walaupun kita penuh dengan dosa, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Atau mungkin ketika kita menderita sakit penyakit, menderita secara finansial, menderita karena keterpurukan hidup kita, sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, Tuhan masih memberikan jalan. Dua kuncinya, yaitu serahkan hidupmu secara total, dan yang kedua adalah berjaga-jaga. Terima kasih, sekiranya Tuhan memberkati kita. Amin.